kita menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi misalkan ini contohnya ketika Anda melakukan pengembangan, jadi tentunya kita berawal dari Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah metodologi penelitian sastra. Ini saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra di dalam bukunya tahun 2006 sebagai bahan referensi. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai mitra penelitian sastra. Nah, ini. Mitra penelitian sastra ini sangat penting kedudukannya, ya, sehingga ketika nanti di dalam proses penelitian, penelitian itu sudah berjalan, tentunya kita sudah tahu arahnya akan kemana. Kemudian ada kolaborasi yang kita lakukan. Nah, ini seperti di dalam bukunya Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra, di sini dijelaskan kemitraan penelitian. Nah, ini biasanya lebih bersifat personal atau antar peneliti saja. Ini jika keadaannya dalam lingkup kecil. Di antara peneliti dari dua atau lembaga yang berbeda, yang tentunya memang seringkali tukar-menukar hasil penelitian dengan cara barter hasil penelitian. Nah, ketika kita masuk ke dalam penelitian sastra, ini tentunya nanti hasil penelitian ini perlu disinkronkan dengan penelitian dari aspek yang lain, dalam bidang yang lain, sehingga saling tukar-menukar hasil penelitian ini akan memperkaya dan memberikan pendalaman yang lebih luas terhadap hasil penelitian itu sendiri. Apalagi jika nanti ketika penelitian itu bisa menghasilkan sesuatu yang tentunya dapat bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Ini ada hal yang perlu kita lihat, bahwa ketika kita sedang melakukan penelitian, karena posisinya kita melakukan penelitian sastra misalkan, nah ini di sini kita fokus terhadap penelitian sastra. Namun ketika akan memunculkan hal yang baru, ini ada mitra lagi yang nantinya akan berkolaborasi dengan kita menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi misalkan ini contohnya ketika Anda melakukan pengembangan, jadi tentunya kita berawal dari kualitatif dulu, dasarnya akan seperti apa, sehingga menemukan hasil penelitiannya, kemudian akan dikembangkan lagi, misalkan membuat teknik pembelajaran terbaru, kemudian teknologi terbaru. Pemanfaatan penelitian yang pertama terhadap penelitian sastra ini akan dikembangkan di dalam penelitian berikutnya. Ini merupakan mitra kolaborasi yang penting. Nah, ini sangat penting ketika Anda mau menciptakan animasi pembelajaran cerita misalkan. Nah, ini cerita-cerita yang sudah Anda analisis di lapangan hasilnya seperti apa, akan dilakukan oleh mitra kedua, berkolaborasi menghasilkan animasi-animasi yang tentunya sangat baru lagi berdasarkan temuan Anda ini. Nah, ini memang sangat penting ketika karya-karya itu saling berkolaborasi, sehingga nantinya akan lebih bermanfaat. Apalagi ketika kita sudah melakukan pengembangan terhadap buku ajar, melakukan pengembangan terhadap model pembelajaran, melakukan pengembangan terhadap teknologi, atau seperti tadi film animasi, permainan-permainan yang terbaru. Nah, ini akan berdampak terhadap pendidikan secara luas. Ketika kita sudah masuk ke dalam game-game yang tentunya dihasilkan dari temuan penelitian sastra, ini mitra kolaborasi ini sangat penting kedudukannya. Nah, ketika Anda sudah memahami ini semua, silakan nanti ini diserahkan kepada Anda sebagai peneliti, apakah nantinya produk dari penelitian Anda ini akan dikembangkan, akan berkolaborasi dengan pihak lain yang tentunya kemanfaatannya sangat penting. Kemanfaatannya ini bernilai tinggi. Ini karena dari hal yang pertama saja, ketika kita sudah melakukan penelitian sastra ini membutuhkan waktu dan pendalaman, apalagi jika diterapkan di dalam bidang yang lain. Nah, mitra-mitra ini memang sangat penting ketika sedang melakukan penelitian. Di sini dijelaskan ini perlu juga koordinasi dengan penelitian
bidang lain. Nah, untuk memperluas cakrawala pemahaman ekstrinsik sastra. Jadi memang ketika kita sudah berkolaborasi dengan bidang yang lain, misalkan tadi teknologi pembelajaran, nah ini berarti nanti membutuhkan suatu pemahaman baru lagi ya ini. Apalagi ketika kita sudah masuk ke psikologi, di situ muncul psikosastra, psikologi sastra. Ini muncul lagi bidang keilmuan seperti yang ada di dalam bukunya Suwardi Indraswara. Di sini dijelaskan bahwa bahkan besar ataupun kecil ini akan mengembangkan ilmu yang lain. Ini berdasarkan kemitraan penelitian sastra dengan psikologi, psikosastra yang lebih dikenal akan menghasilkan cabang psikologi sastra, akan mengungkap aspek kejiwaan dalam sastra. Iya, benar, karena sisi kejiwaannya di dalam karya sastra muncul. Ada penokohan dan perwatakan di situ yang tentunya melatar belakangi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Nah, ini sangat mungkin sekali bekerja sama dengan psikologi. Kemudian memunculkan psikologi sastra, psikosastra yang ada di dalamnya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan pengembangan terhadap penelitian sastra ini. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.